Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengapa sebaiknya pelaku bisnis membangun platform tidak sekedar produk untuk memenangkan kompetisi. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu apa perubahan yang terjadi dalam kompetisi bisnis karena pemanfaatan teknologi digital. Yang pertama, sebelumnya kompetisi terjadi dalam industri yang serupa. Kini kompetisi menjadi cair, lintas industri. Dulu, hotel bersaing antar hotel. Kini, hotel juga bersaing dengan platform penyedia kamar berbasis teknologi informasi, seperti Red Doors, Oyo, dan Airbnb. Yang kedua, sebelumnya terdapat perbedaan yang jelas antara mitra dan rival. Kini perbedaan tersebut menjadi kabur. Melalui platform teknologi informasi, pelaku bisnis bahkan dapat memanfaatkan rivalnya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu contohnya adalah dropshipping. Penjual dapat mengirimkan barang dari penjual lain atas namanya langsung ke pembeli. Yang ketiga, kompetisi yang tadinya merupakan permainan menang dan kalah, siapa menang dan siapa kalah, kini bahkan para pesaing bisa saling bekerja sama di area-area kunci tertentu. Dropshipping tadi merupakan contohnya, sehingga fokus pelaku bisnis adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang keempat, aset-aset kunci yang tadinya disimpan di dalam organisasi kini berada di luar organisasi. Platform transportasi online tidak mempunyai satupun armada taksi. Platform hotel online juga tidak mempunyai satupun kamar hotel. Semua aset tersebut berada di luar organisasi penyedia platform. Yang kelima, sebelumnya bisnis bersaing dengan produk sejenis yang ditawarkan dengan fitur dan manfaat yang unik. Kini bisnis membangun platform dengan mitra yang saling bertukar nilai. Android contohnya sebagai platform memungkinkan siapapun dapat mengembangkan aplikasi untuk dijalankan di Android. Semakin banyak aplikasi yang tersedia, pengguna Android semakin bertambah. Semakin banyak pengguna platform, semakin besar pula peluang aplikasi pada platform tersebut akan digunakan orang. Dan yang keenam, sebelumnya persaingan terjadi antara beberapa pemain yang dominan di tiap kategori. Kini pemenang bisnis dapat meraup semuanya karena efek jejaring. Platform yang tadinya menjual tiket pesawat kini juga menyediakan pemesanan kamar hotel, sewa mobil, tiket kereta api, hingga asuransi perjalanan. Apa definisi platform? Platform adalah bisnis yang menciptakan nilainya dengan cara memfasilitasi interaksi langsung antara dua atau lebih tipe pelanggan yang berbeda. Ada tiga kata kunci pada definisi ini. Yang pertama adalah tipe pelanggan yang berbeda, yang kedua adalah interaksi langsung, dan yang ketiga adalah memfasilitasi. Kita akan bahas ketiga kata kunci ini satu persatu. Pertama, untuk menjadi platform, model bisnis harus melayani dua atau lebih tipe pelanggan yang berbeda. Platform e-marketplace misalnya melayani penjual dan pembeli. Platform taksi online melayani pengendara dan penumpang. Pada definisi ini, model bisnis dengan banyak pelanggan tetapi bertipe sama tidak bisa disebut platform. Yang kedua, platform memungkinkan interaksi langsung antara pelanggan yang berbeda tipe. Platform hotel online misalnya menghubungkan penyedia kamar dan para wisatawan yang membutuhkan tempat menginap. Dan yang ketiga, platform tidak sekedar memungkinkan interaksi langsung antar pelanggan yang berbeda tipe, tetapi juga menyediakan fasilitas dan aturan yang harus dipatuhi oleh para pelanggannya. Platform taksi online menetapkan standar kendaraan yang boleh bergabung ke dalam platform, proses bisnis pemesanan platform, serta tarif yang berlaku secara seragam untuk area tertentu. Platform mempertemukan dua atau lebih pelanggan untuk menciptakan atau bertukar nilai melalui bisnis, bukannya dengan menciptakan sendiri nilai tersebut kepada para pelanggannya. Platform hotel tidak menyediakan kamar-kamar sendiri, melainkan mengundang dan memberi kemudahan para penyedia kamar untuk menawarkan dan menyewakan kamarnya secara langsung pada para wisatawan. Dengan model bisnis seperti ini, platform menawarkan perubahan mendasar bagaimana para pelaku bisnis berhubungan satu sama lain. Perubahan terjadi dari rantai pasok yang linier ke model bisnis jejaring yang dinamis. Platform tidak mempunyai aset yang ditawarkan langsung kepada pelanggan. Alih-alih,
platform membangun ekosistem agar pelanggan berinteraksi satu sama lain. Pelanggan tidak sekedar menerima dan membayar jasa yang diterima dari platform, melainkan juga menyediakan dan menerima nilai dari tipe pelanggan yang berbeda. Berikut ini beberapa contoh jenis platform dan penyedianya. Kita mulai dari yang pertama, retail. Kita mengenal Amazon Marketplace, eBay, Tokopedia, dan Shopee. Untuk platform media, kita kenal YouTube, Forbes.com, Medium buat yang suka ngeblog, kemudian Kompasiana. Advertising, kita kenal Baidu, Google, dan Craigslist. Finance atau keuangan, kita kenal PayPal, Kickstarter untuk crowdfunding, OVO, GoPay, dan Kitabisa. Gaming, kita kenal Xbox dan PlayStation. Untuk platform mobile, ada iOS dan Android. Untuk platform traveling, kita punya Airbnb, TripAdvisor, Traveloka, Bagi-Bagi, dan Red Doors. Untuk transportasi, kita kenal Uber, Gojek, dan Grab. Platform untuk education atau pendidikan, kita kenal Coursera, Udemy, dan Ruang Guru. Untuk platform recruiting atau pencarian tenaga kerja, kita mengenal LinkedIn, Glassdoor, dan Glints. Sedangkan untuk platform freelance, kita mengenal Upwork, Freelancer, dan Fastwork. Dari banyak platform tersebut, kita dapat membedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, platform exchange atau marketplace. Platform ini mempertemukan dua tipe pelanggan untuk saling bertukar nilai, di mana tiap kelompok tertarik dengan jumlah dan kualitas di kelompok yang lain. Platform e-marketplace, hotel online, transportasi online adalah contoh platform ini. Kedua adalah platform sistem transaksi atau transaction system. Platform ini bertindak sebagai perantara dalam pembayaran dan transaksi keuangan lainnya. Platform ini mencakup dompet digital dan mata uang digital. Kemudian yang ketiga adalah platform ad-supported media atau platform media terdukung iklan. Platform ini bertindak sebagai peran tambahan yang menciptakan konten media yang menarik bagi pelanggan. Ketika pembaca bertambah, iklan juga bertambah, sehingga biaya media bagi pelanggan dapat berkurang atau hilang, sehingga menarik banyak pelanggan baru lagi. Yang keempat adalah platform hardware atau software, perangkat keras atau perangkat lunak. Platform ini menyediakan standar bagi produk yang memungkinkan interoperabilitas antar produk, sehingga semakin memberi manfaat bagi pelanggan. Berikut ini contoh untuk masing-masing tipe platform, mulai dari exchange, transaction system, ad-supported media, dan hardware atau software. Model bisnis platform ini sesungguhnya telah ada sebelum pemanfaatan teknologi digital. Contoh, marketplace sebenarnya adalah bentuk digital dari mall, belanja. Kita sudah mengenal koran dan TV sebelum ada website dan media sosial. Efek jejaring atau network effect merupakan fenomena di mana nilai platform akan bertambah ketika jumlah penggunanya bertambah. Efek jejaring dapat dibedakan menjadi efek langsung atau sama sisi dan efek tidak langsung atau lintas sisi. Efek langsung terjadi ketika pertambahan pengguna di satu sisi atau satu tipe pengguna akan mendorong pertambahan nilai bagi pengguna di sisi tersebut juga. Pada media sosial misalnya, semakin banyak teman kita bergabung, maka bagi kita, nilai platform akan bertambah karena memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak teman. Sedangkan efek tak langsung terjadi ketika pertambahan pengguna di satu sisi akan mendorong pertambahan nilai bagi pengguna di sisi yang lain. Pada e-marketplace, semakin banyak pembeli akan menarik semakin banyak penjual, karena merupakan pasar yang potensial. Di mata penjual, nilai platform semakin bertambah dengan semakin banyaknya calon pembeli. Bagaimana teknologi digital berdampak pada platform? Yang pertama adalah akuisisi pelanggan yang mulus tak terkendala. Ketersediaan aplikasi web, API, dan SDK menjadikan proses akuisisi pelanggan lebih mudah. Pelanggan bisa memasang iklan di Google dengan menentukan kata kunci di aplikasi Google AdWords. Pelanggan bisa mengunggah gambar di Instagram yang akan muncul di Facebook. Yang kedua adalah pertumbuhan yang berlipat ganda. Teknologi cloud memungkinkan ukuran bisnis berlipat ganda secepat kemampuannya memperoleh pelanggan baru. Dengan teknologi cloud, pertumbuhan bisnis tidak lagi terkendala pada ketersediaan kapasitas teknologi.
Dan yang ketiga adalah akses dan kecepatan on demand. Dengan teknologi mobile, platform dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Dan yang keempat adalah kepercayaan. Kemampuan autentikasi pelanggan menggunakan identitas media sosial, misal Google atau Facebook, memudahkan startup menggunakan sistem verifikasi pengguna baru ke platformnya. Kepercayaan yang sudah dibangun melalui media sosial Google atau Facebook dapat digunakan di dalam sistemnya. Setidaknya ada 4 keuntungan kompetitif pemanfaatan platform. Yang pertama adalah ringan aset. Platform hotel online tidak perlu menyediakan satu kamar hotel pun. Sebaliknya, penyedia kamar tidak perlu menangani penyediaan sistem pemesanan kamar. Penyedia kamar dapat berfokus pada peningkatan proposisi nilai kamarnya kepada pelanggan. Yang kedua adalah berlipat cepat. Pelanggan platform dapat tumbuh dengan sangat cepat. Platform dapat berkembang dari biaya investasi dan operasi yang murah dengan memanfaatkan cloud. Selain itu, teknologi cloud memungkinkan pemanfaatan on-demand yang berlipat kali sesuai dengan pertumbuhan bisnis, dengan tetap mempertahankan jumlah pegawai yang relatif sedikit. Yang ketiga, pemenang meraup semuanya. Pemain platform baru akan sangat sulit bersaing dengan platform yang sudah terbangun dengan layanan yang sama. Pelanggan akan memilih platform yang telah diterima luas dan mempunyai banyak pelanggan. Akibatnya, penyedia platform hanya sedikit tetapi menguasai mayoritas pelanggan. Dan yang keempat adalah efisiensi ekonomi. Pemanfaatan platform memberikan efisiensi pada proses bisnis, aset teknologi informasi, dan pegawai. Pengguna platform bisa saling berbagi dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di pengguna lain. Ini sering disebut dengan sharing economy atau ekonomi berbagi. Pada taksi online misalnya, pengemudi berbagi kapasitas kendaraannya kepada penumpang melalui proses bisnis dan aplikasi yang dibagikan oleh penyedia platform. Persaingan tidak hanya terjadi antara platform dan bisnis tradisional, tetapi juga antar platform. 5 area di mana platform berkompetisi adalah nilai tambah jejaring, nilai tambah platform, standar terbuka, perkakas interaksi, dan pemungkin kepercayaan. Persaingan di nilai tambah jejaring terjadi pada persaingan jumlah partisipan atau pelanggan. Semakin banyak pelanggan, sekarang akan semakin menarik pelanggan berikutnya. Selain itu, persaingan juga terjadi pada kualitas barang dan layanan yang disediakan oleh pelanggan. Termasuk juga data yang dibagi oleh satu tipe pelanggan kepada tipe pelanggan yang lain. Persaingan di nilai tambah platform dilakukan dengan memberikan fitur dan manfaat yang unik. Platform dapat pula menyediakan konten gratis untuk dapat menarik lebih banyak lagi pelanggan. Penggunaan standar terbuka, apalagi bila disediakan API dan SDK, memudahkan pengembang untuk menghubungkan aplikasinya dengan platform. Pelanggan dapat mengendalikan interaksinya pada platform melalui aplikasi. Pengguna aplikasi menjadi potensi pelanggan bagi platform dan juga sebaliknya. Persaingan pada perkakas interaksi antara lain pada pencocokan antara tipe pelanggan yang berbeda, misal penjual dengan segmen pembeli, atau sebaliknya. Perkakas pencocokan yang tidak efektif akan membuat partisipan frustasi dan memilih platform yang lain. Persaingan juga terjadi pada perkakas pemungkin transaksi, misal pembayaran atau pengiriman barang. Jika opsi yang tersedia terbatas, partisipan akan berpaling ke platform yang lain. Pada pemungkin kepercayaan atau trust enablers, platform bersaing untuk menarik pelanggan melalui berbagai metode yang mendasarkan pada kepercayaan antar pihak. Platform dapat mempercayai verifikasi pengguna yang telah dilakukan oleh Google atau Facebook, sehingga pengguna Google atau Facebook dapat langsung login ke platform menggunakan akun Google dan Facebook-nya. Kepercayaan dapat pula ditumbuhkan melalui sistem reputasi, misal berdasarkan review pelanggan. Penggunaan rekening bersama misalkan akan meningkatkan kepercayaan pembeli pada platform e-marketplace, khususnya pada penjual yang belum diketahui reputasinya. Platform membuat pergeseran lanskap kompetisi. Yang pertama, kompetisi dengan rival tidak lagi saling berhadapan langsung dan menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah, melainkan mereka bersaing di satu aspek dan bekerja sama di aspek yang lain. Ini disebut dengan co-opetition, yang merupakan gabungan dari kata cooperation dan competition.
Yang kedua, batasan industri menjadi cair. Industri periklanan kini mendapat saingan dari mesin pencari semacam Google. Industri media seperti surat kabar, majalah, dan televisi harus bersaing dengan media sosial, blog, dan YouTube. Dan yang ketiga adalah persaingan asimetris. Pada persaingan asimetris, persaingan antar pelaku bisnis terjadi pada proposisi nilai, bukan pada model bisnisnya. Sebagai contoh, pabrikan kendaraan dengan proposisi nilai berupa kendaraan untuk mengangkut penumpang dapat terancam oleh transportasi online yang menawarkan jasa mengangkut penumpang. Semakin banyak pelanggan transportasi online, berarti akan semakin sedikit orang yang membutuhkan kendaraan pribadi. Dan yang keempat adalah hubungan antar pelaku bisnis akan berubah. Platform menghilangkan perantara lama, atau disebut dengan disintermediation, sekaligus muncul sebagai perantara baru, atau intermediation itu sendiri. Dahulu, agen perjalanan adalah perantara bagi wisatawan yang membutuhkan tiket pesawat terbang. Dengan adanya platform perjalanan, wisatawan dapat langsung memesan tiket sendiri pada platform. Hal ini menghilangkan peran agen-agen perjalanan, sehingga bisnis mereka menjadi mati. Tetapi di sisi lain, platform merupakan bentuk perantara baru. Kemudian yang terakhir, apa tantangan dalam menerapkan platform? Yang pertama, pergeseran peran menuju ke tengah atau midstream. Pada transaksi penjualan, misalkan, sebagian peran penjual bergeser ke platform sebagai pihak yang berada di tengah atau perantara kepada pembeli. Model dan proses bisnis transaksi penjualan kini harus mengikuti apa yang disediakan oleh platform. Penjual berkurang perannya dalam mendefinisikan transaksi tersebut. Kedua, secara tradisional kompetisi bisnis seolah perang antar pelaku bisnis. Mentalitas ini harus diganti dengan persepsi co-opetition dalam ekosistem yang disediakan oleh platform. Terakhir, keterbukaan, yakni kemauan platform untuk terbuka bagi pengembang aplikasi lain untuk terhubung ke platform. Platform yang tertutup dapat sepenuhnya dikendalikan oleh penyedia platform. Pada platform yang terbuka, perkembangan platform tidak sepenuhnya dapat dikendalikan atau diarahkan oleh penyedia platform. Demikian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.